Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, para dosen pengajar era milenial, dan siapa saja yang nonton video ini. Di era digital sekarang ini, seringkali sadar maupun tidak, semua orang itu menjadi penyebar berita, menjadi jurnalis yang mengabarkan suatu kejadian atau peristiwa di suatu tempat. Kalau ada satu kejadian, ada satu peristiwa, maka dengan mudahnya kemudian menulis sesuatu, ya, baik itu berita maupun postingan di media sosial, dan kemudian di-share sedemikian rupa, ya. Nah, sayangnya terkadang apa yang dituliskan itu jauh dari fakta, jauh dari realita. Bahkan terkadang apa yang disampaikan itu adalah hoax. Salah satunya ini disebabkan karena tidak tahu bagaimana menulis sebuah berita. Nah, teman-teman sekalian, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat berita. Ini juga penting, ya, untuk dikuasai oleh semua orang, terutama yang berada di institusi, termasuk di kampus, sekolah, ya, dan lain-lain, institusi resmi, ya. Kenapa? Karena terkadang dalam banyak hal kita ingin mempublikasi program kegiatan yang telah kita lakukan, ya, baik itu ke media internet atau media yang lainnya. Nah, untuk mempublikasi semua kegiatan ini, kita harus punya kemampuan untuk menulis berita. Apalagi khususnya nih, ya, yang di Fakultas Ekonomi UHAMKA ini juga ada laporan-laporan yang harus ditulis dengan berita. Misalnya laporan PKM ataupun laporan kegiatan mahasiswa juga harus ditulis dengan berita. Oke, langsung saja kita simak sama-sama bagaimana cara menulis berita. Pertama saya akan menjelaskan apa itu berita. Berita adalah tulisan yang dimaksudkan untuk menyampaikan, mengabarkan, atau menginformasikan suatu kejadian atau peristiwa. Oleh karena itu, sasaran berita adalah pengetahuan, ya, akal atau nalar rasional pembaca. Dengan demikian, isi berita adalah hal-hal yang objektif, bukan fiksi, ya, bukan karangan, bukan imajinasi. Kemudian di dalam style penulisan berita, bahasanya juga cenderung baku, apa adanya, minimalis, ya, fokus pada unsur-unsur berita. Di dalam berita, standar penulisan berita, maka di situ tidak diperkenankan menggunakan bahasa yang subjektif, termasuk kalimat-kalimat subjektif. Misalnya saya, aku, di suatu pagi saya melihat kejadian. Nah, itu tidak tepat untuk bahasa berita. Selanjutnya di dalam berita itu harus memenuhi unsur yang disebut dengan 5W1H, ya, 5W1H. W yang pertama adalah what, kemudian where, kemudian when, kemudian who, kemudian why, kemudian how. Oke, ya. Atau lebih mudahnya dalam bahasa Indonesia dapat kita singkat menjadi adik simba. Ya. A-nya apa? D-nya di mana? K-nya kapan? C-nya siapa? M-nya mengapa? Ba-nya bagaimana. Disingkat menjadi adik simba. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu 5W1H ini, ya. Yang pertama adalah apa atau what. Nah, apa isinya adalah menjawab tentang jenis kejadian. Misalnya, di suatu pagi telah terjadi kecelakaan, tabrakan antara mobil dan motor. Nah, tabrakan antara mobil dan motor itu adalah unsur apa atau what. Misalnya Sabtu 12 Juni
telah diselenggarakan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa UHAMK. Nah, pengabdian kepada masyarakat itu adalah unsur apa? Ya. Oke, yang kedua adalah di mana, adik di, ya, atau where. Where itu adalah menjawab pertanyaan tentang tempat. Nah, tadi itu ya, di pinggir jalan, ya, di kelurahan, di desa Rawakalong misalnya, ya. Jadi menunjukkan tempat kejadian. Kemudian kapan, ya, adik, ya, kapan. Kapan itu adalah menunjukkan waktu kejadian. Misalnya Sabtu 12 Juni 2020 telah dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat, ya. Tabrakan itu terjadi pada hari Selasa dini hari. Nah, itu Selasa dini hari itu adalah menjawab pertanyaan tentang kapan. Baik, ya, selanjutnya adalah unsur si, ya, adik Simba, si atau who, ya. Nah, unsur si atau siapa ini adalah menjelaskan tentang pelaku atau objek. Misalnya dalam kejadian tabrakan adalah siapa yang nabrak, siapa yang ditabrak. Misalnya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka siapa yang menyelenggarakan, siapa yang hadir, ya, dan seterusnya. Misalnya hadir dalam acara tersebut Lurah Desa Rawakalong. Nah, Lurah Desa Rawakalong itu adalah unsur siapa atau who. Oke, ya. Selanjutnya adalah unsur why, mengapa. Nah, mengapa ini adalah menjawab pertanyaan tentang sebab, tentang alasan atau tentang tujuan, ya. Mengapa tabrakan itu terjadi? Kenapa kegiatan pengabdian masyarakat diselenggarakan, ya? Apa tujuan dari kegiatan ini, ya? Misalnya kegiatan pengabdian masyarakat dimaksudkan untuk membina mental sosial mahasiswa. Nah, ini adalah unsur mengapa, unsur why. Kecelakaan ini terjadi karena sopir mengantuk. Nah, itu adalah unsur mengapa, unsur why. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana, adik Simba, ya. Yang terakhir adalah bagaimana atau how. Bagaimana atau how adalah unsur yang menjelaskan tentang kondisi peristiwa atau kejadian. Misalnya dua anak yang tertabrak kondisinya sangat kritis, ya. Atau mungkin dalam kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan penyaluran bantuan berjalan dengan tertib dan aman. Nah, itu adalah unsur yang menjelaskan tentang how atau bagaimana. Itulah tadi cara menulis berita yang baik dan benar. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat tulisan berita, ya, contoh tulisan berita. Saya sudah cantumkan linknya di bagian deskripsi di bawah ini. Silahkan diklik saja. Di situ juga saya mengulas kembali materi ini dalam bentuk tulisan, sekaligus di situ ada contoh tulisan berita. Bagi yang belum jelas juga bisa langsung mengetik pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan materi dan tutorial terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.